wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kalian selalu sehat, cerdas, dan ceria. Hari ini kita akan belajar IPA tema 5 subtema 1 tentang sifat-sifat cahaya. Marilah mengawali belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dapat berjalan dengan lancar. Berdoa cukup. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan untuk tekan tombol like, subscribe, and comment, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan cahaya itu? Marilah kita bahas bersama-sama. Cahaya adalah satu di antara bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sedang yang dimaksud dengan sumber cahaya adalah benda yang bisa menghasilkan cahaya. Berikut ini adalah contoh sumber energi. Sumber energi yang pertama adalah matahari, kedua bintang, ketiga lampu. Sumber energi yang keempat itu kilat, dan yang kelima adalah senter. Sumber cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Baiklah, kita lanjutkan dengan sifat-sifat cahaya ya. Sifat-sifat dari cahaya adalah yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya menembus benda bening. Dan sifat cahaya berikutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Sifat-sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya, pada saat kita menyalakan lampu senter, lampu sorot, ataupun lampu kendaraan bermotor ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Selain itu, sifat cahaya merambat lurus dapat kita lihat ketika ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan melalui jendela. Cahaya tersebut akan memperlihatkan berkas-berkas cahaya yang merambat lurus ke dalam ruangan. Berikut ini adalah contoh gambarnya ya. Berikutnya, sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda. Misalnya, pada kasus batang pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berair. Dari samping akan terlihat pensil itu patah, padahal pensil tersebut tidak patah. Kemudian, contoh pembiasan pada kolam renang yang dalam akan terlihat dangkal. Jika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat yaitu udara menuju medium yang lebih rapat, contohnya air, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Pensil terlihat seperti patah dan lebih pendek. Cahaya bersifat dapat dibiaskan. Berikutnya adalah sifat-sifat cahaya yang ketiga. Yang ketiga adalah cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening adalah satu, jendela kaca, kedua, gelas kaca, ketiga adalah akuarium. Cahaya menembus benda bening dapat kita lihat saat melihat ikan di dalam akuarium. Ikan di akuarium dapat kita lihat karena akuarium merupakan benda bening. Pada saat senter yang telah kita nyalakan kemudian diarahkan pada plastik yang bening, maka cahaya terlihat tembus. Demikian juga cahaya dapat masuk ke dalam rumah melalui celah-celah, serta juga dapat melalui kaca, jendela bening yang ada di rumah. Jika cahaya mengenai benda yang hitam atau tidak tembus cahaya, maka akan timbul bayangan. Misalnya pada waktu siang hari berjalan, maka kita akan melihat bayangan kita.
Anak-anak, ikan di dalam akuarium dapat kita lihat karena akuarium merupakan benda bening yang dapat ditembus oleh cahaya. Berikut ini adalah gambarnya. Ada seorang anak sedang melihat akuarium yang di dalamnya terdapat ikan. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya itu dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contoh peristiwa pemantulan cahaya yaitu manusia dapat melihat pantulan bayangannya di cermin. Cahaya dapat dipantulkan pada benda yang memiliki permukaan mengkilap, seperti permukaan cermin dan permukaan air. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Kita dapat melihat pantulan bayangan di cermin karena cahaya dapat dipantulkan. Demikianlah materi hari ini. Semoga kalian sudah bisa memahaminya ya. Marilah pelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.